Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Hutama Kusasi dengan NIM akhiran NIM 03. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang keenam, yaitu materi tafsir Tarbawi yang keenam, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم muhsinun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lah, dialah orang yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Jika kamu balaslah dengan balasan yang dengan sama siksaan yang ditempatkan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah, wahai Muhammad, dan kesabaran itu semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan juga yang berbuat baik. Selanjutnya, kosakata yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, nasihat yang baik. Berdebatlah yang baik. Jadilhum billati, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang hiya ahsan, paling baik. Inna rabbaka a'lamu, sesungguhnya Tuhanmu itu lebih mengetahui. Dhalla sabilih, telah sesat jalannya. Al-muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aqabatum, kamu membalas. Uqibatum, kamu disakiti atau dihukum. Bimithli, dengan yang sebanding. Sabartum, dan kamu bersabarlah. Khair, lebih baik. Lissabirin, bagi orang-orang yang sabar. Alladzina, orang-orang yang taqaw, bertakwa. Al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Lalu di sini terdapat asbabun nuzul. Apakah di sini ada asbabun nuzul? Yang pertama, An-Nahl ayat 125. Ayat ini diturunkan sebagai pedoman bagi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah kepada kaum musyrik di Mekah. Mereka saling menolak dakwah
menghina, bahkan menyakiti Rasulullah. Dan Allah memerintahkan agar dakwah yang dilakukan dengan 3 metode utama. Yang pertama, bil hikmah, kebijaksanaan, yaitu menyampaikan kebenaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang yang diajak. Yang kedua, al mau'izah al hasanah, nasihat yang baik, yang memberikan uh, peringatan kepada tutur kata yang lemah lembut. Yang ketiga yaitu al mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdialog dengan cara yang baik, yaitu berdiskusi dengan secara santun, sopan, tanpa celaan atau penghinaan. Jadi ayat ini menjadi dasar etika dakwah dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu sebabun nuzul ayat 1626 sampai 1627. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, dalam beberapa ahli tafsir, ayat ini berkaitan dengan perang Uhud. Sebagaimana perang tersebut, paman Rasulullah SAW Hamzah bin Abdullah Muttalib gugur sebagai syahid. Tubuh beliau dimutilasi oleh kaum Quraisy sehingga Rasulullah sangat berduka. Dalam kesedihan ini beliau sempat berniat membalas perlakuannya kepada kaum musyrik dengan tindakan serupa apabila memperoleh kemenangan. Lalu Allah menurunkan ayat, jika kamu membalas maka balaslah dengan yang sama. Namun Allah di sini menegaskan bahwa bersabarlah lebih utama daripada membalas dendam. Sebagian ulama menjelaskan bahwa setelah itu Rasulullah memilih jalan yang sabar dan memaafkan ketika berhasil menaklukkan kota Mekah. Terakhir, asbabun nuzul yang terdapat dalam An-Nahl ayat 108 ini, yaitu ayat ini turun sebagai penghibur dan penguat hati Rasulullah SAW beserta kaum muslimin yang terus mengalami tekanan dan penghinaan dan gangguan dari orang-orang kafir. Allah menegaskan bahwa pertolongannya selalu bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan atau kebaikan. Dan ayat ini menjadi motivasi agar kaum muslimin itu tetap istiqomah meskipun menghadapi berbagai ujian. Terakhir yaitu nilai pendidikan yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini. Itu ada ya. Yang pertama nilai pendidikan dakwah, yang kedua nilai pendidikan akhlak, yang ketiga nilai pendidikan kesabaran, nilai pendidikan keimanan, dan nilai pendidikan moral. Yang terakhir itu nilai pendidikan psikologis, nilai pendidikan spiritual. Lalu apa saja yang bisa saya simpulkan dalam pembahasan ini, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 ini mengajarkan prinsip bahwa utama dalam berdakwah itu berinteraksi dengan sesama. Dakwah hendaknya dilakukan dengan secara hikmat, nasihat yang baik, dan dialog yang sangat santun. Dalam menghadapi permusuhan, Islam memperbolehkan pembalasan yang sepadan, tetapi harus dengan kesabaran dan pemaafan yang lebih utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.